Jadi seperti inilah ya teman-teman, jalurnya kita lewati 21 km per jam, 20 km per jam. Kalau sudah sampai 7 jalan gitu aja dah. Akhirnya si Bolo nyerah dia teman-teman. Semangat sayang. Nyerah dia, nyerah, dinginkan mesin dulu. Kita berada di jalur tikungan. Tikungan apa ini mas? Oke teman-teman semuanya, jadi tadi kita sudah isi bensin. Kita awali perjalanan kita dari 608 km dan kita persiapkan dulu si Bolo untuk perjalanan jarak jauh teman-teman. Dan kita pamitan dulu sama ibunya Om Bro sebelum kita lanjut perjalanan. Di jam 3 pagi kita akan menuju ke Pelabuhan Gilimanuk di hari pertama perjalanan. Oke teman-teman semuanya, kita ngeres dulu ya di Cendikia Minimart di daerah Pekutatan nih teman-teman. Jadi biasanya kalau naik GoGoPro itu dari rumah sampai di Rambut Siwi itu masih kuat. Tapi sekarang sampai di Pekutatan, pinggang sudah sedikit terasa saya. Gak apa-apa, kita enjoy aja dulu ya, explore. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Bro. Saat ini Om Bro sedang berada di kapal Dharma Lautan Utama dengan nama kapalnya Putri Koneng gitu. Jadi di kesempatan konten kita kali ini Om Bro akan mengajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan bersama Superman dan si Bolo dari Denpasar ke Yogyakarta. Semoga sampai Yogyakarta ya, karena keterbatasan waktu kita juga dan kita belum tahu bagaimana kemampuan si Bolo nanti kita untuk pergunakan trip jarak jauh overland dari Bali ke Yogyakarta. Mudah-mudahan bisa sampai teman-teman. Jadi sebelum Om Bro lanjut, Om Bro mau doakan dulu semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Di jam 7 waktu Indonesia bagian Bali, karena kita belum tiba di Pelabuhan Ketapang. Jadi nanti kita akan konten untuk melintasi dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju ke Blitar dulu di hari pertama nih teman-teman. Jadi nanti di hari pertama setelah kita tiba di Blitar, di hari kedua kita akan menuju ke Yogyakarta. Seperti itu ya plan perjalanannya. Tapi kita tidak bisa memprediksi sebuah perjalanan, tetapi kita bisa menikmatinya. Oke, ditunggu kontennya. Jangan di skip videonya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir, jangan lupa untuk subscribe channel DK6060 Bro. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semua. Dan di kesempatan hari pertama ini teman-teman, jadi Om Bro itu berangkat dari rumah Denpasar itu tadi jam 3 pagi. Jam setengah 7 sampai di Pelabuhan Gilimanuk. Kita menaiki kapal Dharma Lautan Utama, Putri Koneng, dan kita akan tiba di Pelabuhan Ketapang kurang lebih jam 6, waktu jam 6, mungkin jam setengah 7 mungkin waktu Indonesia bagian Barat atau waktu Indonesia bagian Banyuwangi, WIB. Jadi suasana, kebetulan kita tibanya di Pelabuhan Gilimanuk ini pagi hari, kita bisa menikmati panorama sunrise yang estetik asik di kesempatan pagi hari ini, dan semoga cuacanya cerah ya, sehingga kita bisa menikmati perjalanan dan teman-teman semuanya yang ada di rumah
Bisa juga ikut jalan-jalan virtual bersama Om Bro, menikmati panorama estetik asik di sepanjang perjalanan kita di hari pertama dan sampai hari terakhir. Oke? Jadi Om Bro mau sebat-sebat dulu, Superman masih santai di dalam. Jadi kita mau sebat dulu, setelah itu kita akan lanjut lagi perjalanannya. Om Bro lupa bawa mounting kamera untuk di helm. Mungkin nanti POV di konten ini agak sedikit berbeda ya teman-teman. Oke ya, kita lanjut dulu perjalanannya. Oke teman-teman semuanya, jadi kita sudah tiba nih di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Jadi cuacanya lumayan cerah. Coba tengok di sebelah kanan, Seng. Tuh. Ya, cerah ya, mudah-mudahan perjalanan kita diridhoi seperti perjalanan kita sebelumnya menuju ke Bromo. Oke, kita lanjut dulu. Keluar dari Pelabuhan Ketapang, kita mau isi BBM. Jadi kemarin Om Bro berangkat tuh penuh sayangnya. Tadi pagi kita berangkat, BBM-nya sudah penuh. Sekarang kita sampai di Ketapang, kita mau isi BBM-nya lagi. Masih lagi 2 bar dari 6 bar. Tuh ya, kita mau isi lagi. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jadi kita sudah tiba ya di SPBU nih, di sebelah kanan. Jadi kita mau isi dulu di fullnya Sibolo. Kita sudah menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 131 km. Nah, jadi kita mau isi pertama dulu teman-teman. Nanti Om Bro akan spill berapa pertamanya. Ya. Kasih Pak. Oke teman-teman semuanya, jadi tadi kita sudah isi bensin itu di 35.000. Udah penuh lagi nih Sibolo, dan kita lanjut perjalanannya untuk menuju ke Blitar. Jadi seperti yang sudah Om Bro sampaikan tadi di awal video, jadi di hari pertama ini target kita finish di area kota Blitar teman-teman. Jadi untuk arus lalu lintasnya sendiri, karena Alas Gumitir masih ada penutupan karena perbaikan jalan di jalur lintas dari Ketapang untuk menuju ke Jember via Alas Gumitir atau arah selatan ini cukup relatif sepi ya sayangnya. Relatif sepi, dan di kesempatan pagi hari ini di jam 7 kita sudah akan memasuki kota Banyuwangi. Jadi nanti untuk rutenya sendiri Om Bro akan melewati jalur lintas di Ijen untuk menuju ke Bondowoso. Dari Bondowoso kita menuju ke Jember, kita menuju ke Piket Nol ke Pronojiwo, Dampit, Malang, dan tiba di Blitar. Seperti itu sih kalau rute rencananya Om Bro teman-teman. Semoga nanti tidak ada sesuatu ya di perjalanan, dalam artian tidak ada jalan yang putus atau hal-hal yang membuat kita untuk putar balik seperti itu. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya teman-teman semuanya. Terus sudah memasuki area Kecamatan Licin, Kecamatan Gelagah, menuju ke Kecamatan atau Desa Licin teman-teman. Jadi nanti setelah kita melewati Desa Licin, nah di Desa Licin itu banyak ada spot-spot akomodasi ya. Jadi bagi teman-teman yang akan mendaki ke Gunung Ijen, mungkin mencari tempat untuk staycation-nya atau akomodasinya, teman-teman bisa mencari beberapa referensi yang ada di Desa Licin. Salah satunya adalah Grand Harvest Ijen, hotel yang Om Bro rekomendasikan bagi teman-teman yang ingin staycation bersama keluarga sembari menunggu jadwal untuk mendaki di pagi hari. Jam 2 sih biasanya pendakian ke Ijen biasanya jam 2 ya. Nah, ini dia kantor Desa Paspan. Jadi kalau teman-teman penasaran seperti apa sih Hotel Grand Harvest Ijen, nanti teman-teman bisa nonton di konten Om Bro yang ini teman-teman. Oke. Jadi mohon maaf ya POV-nya seperti ini karena Om Bro lupa bahwa seperti yang Om Bro sampaikan juga tadi di awal video, Om Bro tuh lupa bawa helm mounting untuk kamera DJI-nya. Jadi kemarin helmnya dipakai sama anaknya Om Bro yang nomor 1, si Turah, dan dia buka mounting helmnya. Jadi tadi Om Bro nggak ngecek, tiba-tiba sudah setengah perjalanan di jalur lintas Denpasar Gilimanuk, helm mountingnya nggak ada. Mudah-mudahan nanti pas kita di Blitar itu ada toko kamera menjual perlengkapan mounting untuk kamera DJI Action 5 Pro nya. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Kita akan memasuki Desa Licin sebentar lagi di jalur estetik asik dari Kecamatan Gelagah atau Desa Gelagah menuju ke Desa Licin teman-teman. Tuh jalurnya sudah mulai sejuk di sini nih teman-teman. Widih, mantap. Kita lanjut dulu ya perjalanannya.
Nah, jadi jalur ini teman-teman adalah jalur alternatif bagi teman-teman yang ingin ke Jember untuk menggunakan mobil kecil, sepeda motor, tapi tidak direkomendasikan kalau teman-teman ingin membawa kendaraan besar seperti truk atau bus. Jadi jalur ini adalah jalur alternatif ya, selama Gumitir ditutup pengerjaan proyek jalan di sana, teman-teman bisa melewati jalur Ijen ini. Kenapa jalur ini direkomendasikan? Salah satu jalur direkomendasikan bagi teman-teman yang ingin menikmati panorama alam di Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Panorama di sepanjang perjalanan ini, suasana pedesaan itu sangat-sangat estetik, asik teman-teman semuanya. Nah, ini kita sudah tiba di simpang Jelun dan Licin. Nah, ini teman-teman, ada sungai estetik asik nih di bawah sana saya. Itu juga tuh, ih mantap. Mudah-mudahan si bulu kuat nanjak sebentar di jalur erek-erek. Takutnya nanti dia ngedrop. Superman malah harus olahraga sebelum makan mie nanti sayang. Oh ya, boleh. Om Bro yang jalan, Superman yang bawa si bulu. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya teman-teman semuanya. Oh, udah mulai dingin nih. Tadi sejuk, dingin dah. Dan memang bulan-bulan Agustus tuh sayang, kota Banyuwangi aja dingin kadang-kadang kok kalau paginya itu. Nah, ini kita sudah tiba ya di Polsek Licin, artinya kita sudah tiba di Kecamatan Licin teman-teman, di Jalan Raya Lijen namanya. Jadi sepanjang jalan ini sudah mulai banyak ada kafe-kafe, resto-resto, ada akomodasi wisata juga teman-teman. Bagi teman-teman yang nantinya akan mengunjungi Taman Wisata Alam Kawah Ijen, teman-teman bisa mencari rekomendasi homestay atau penginapan yang ada di jalur lintas Jalan Lijen ini. Nah, saat ini kita sudah mulai ya untuk memasuki jalur-jalur pedesaan yang ada panorama sawahnya. Kalau nggak salah di depan sini ada Pusdik ya saya. Pusdiklatnya apa gitu di depan sini teman-teman. Pusdiklatnya Kabupaten Banyuwangi. Oh bukan, kantor Kecamatan Licin, kantor Camat Licin ya teman-teman. Nanti pusdiklatnya itu di atas kayaknya kalau nggak salah. Oh ada. Jadi kayaknya tadi pagi atau kemarin malam hujan jalur ini, mudah-mudahan nanti ya di jalur untuk menuju ke Bondowoso di saat kita melewati jalur Ijen, jalur Kawah Wurung itu desa apa gitu namanya. Nanti kita mudah-mudahan cuacanya bersahabat teman-teman, karena terpantau di depan itu ada mendung ya, mudah-mudahan aman sih. Mudah-mudahan aman. Ya, kita akan memasuki desa Taman Sari di depan. Nah, ini dia Taman Sari Tourism Village. Desa wisata Taman Sari. Nah, ini dia ada Pusdik di sini. Ini yang tadi Om Bro bilang teman-teman, Pusdiknya. Gedung Pusdik PNS Banyuwangi. Oh, kalau PNS nih teman-teman, jadi PNS Banyuwangi di situ pusat pendidikan dan pelatihannya. Oke, kita let's go dulu teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jadi di depan ini adalah PT Perkebunan Lijen yang ada di Desa Taman Sari ya, akan memasuki kawasan Taman Wisata Alam Ijen. Jadi ada perkebunan di sini yang cukup besar, yaitu Perkebunan Lijen. Ya Pak De. Nah, tadi setelah kita melewati pintu perkebunan Lijen, itu ada simpang untuk menuju ke Ijen dan Kali Bendo namanya teman-teman. Tadi kita dikenakan retribusi 5.000 ya per orang ya. Jadi totalnya 10.000 teman-teman untuk menikmati suasana pedesaan di Desa Taman Sari ini. Nah, ini ada kafe Rindu Ijen. Oh, ada homestay ya juga. Tapi kayaknya nggak jalan ya. Kosong, nggak ada meja-mejanya. Nah, ini ada Ijen Resto and Guest House. Nah, seperti ini teman-teman. Ada guest house, ada resto, seperti akomodasi dengan harga terjangkau di sini. Range harganya di 75 sampai 150.000 teman-teman. Kalau untuk guest house atau homestay-nya, dan untuk hotelnya juga cukup terjangkau saya.
di Grand Harvest Ijen. Nanti teman-teman bisa nonton deh di kontennya Om Bro yang review Grand Harvest Ijen. Mulai 400 ribuan ya kamar kita yang kemarin ya. Oke teman-teman, kita lanjut dulu perjalanannya. Semoga cuaca mendukung. Napasnya Senin Kemis ini, napasnya Senin Kemis, ngeri ini si bulu di Senin Kemis napas. Jalurnya dingin teman-teman, mantap tapi dingin. Di jam 7.50 waktu Indonesia bagian Banyuwangi, Desa Taman Sari menuju ke Paltuding Ijen. Ya semangat bulu, ini belum apa-apa bulu, baru permulaan bulu. Ya kasih dulu latih lu, dilatih dari sejak dini kiriannya biar lebih mantap besok untuk menghadapi kenyataan bersama Om Bro ya dan Super Mam. Dilatih dulu biar terbiasa dia mesinnya. Ya, kita sudah mulai menanjak teman-teman dan sudah mulai dingin. Kalau di GoGoPro kita bisa lihat suhu, kalau di sini mungkin kurang lebih ya sekitar 18 mungkin ya ada ya suhunya. Dingin banget ya. Karena kita pakai jaket nih dari Resviro ini biasanya kalau sejuk gitu atau dingin-dingin di atas 21 gitu masih belum nembus ke jaket, tapi ini sudah mulai nembus ini teman-teman. Mudah-mudahan nggak jadi mendung ya, biar ada matahari biar lebih hangat lah sedikit. Ya kita let's go dulu teman-teman menanjak ini. Semangat si bulu. Ayo si bulu, semangat si bulu. Oke teman-teman, nah ini kita sudah mulai di jalur Jurassic Parknya Ijen nih. Nanti kita akan melewati jalur erek-erek Sangkan Mait di depan, yang mana jalur itu kalau dari arah berlawanan di sini itu biasanya banyak remnya ngeblong di sana teman-teman. Dan inilah dia, kita mulai memasuki tanjakan estetik asik untuk menuju ke Paltuding Ijen via Desa Taman Sari, Kecamatan Licin. Ih, mantap bulu, ayo semangat bulu. Lensa udah bersih ya sayang ya. Siap. Ya sudah ada. Jadi seperti inilah ya teman-teman jalurnya kita lewati. Jadi mohon maaf nih POV-nya nggak bisa maksimal. Jadi POV-nya karena kamera Om Bro taruh di stangnya si bolo, jadi seperti inilah POV-nya. Semoga masih bisa juga dinikmati atau bisa terlihat jelas update situasi terkini di bulan Agustus tahun 2025. Jalur lintas untuk menuju ke Taman Wisata Alam Kawah Ijen teman-teman. Iya, ayo bolu. Ini tanjakan Lengsar nih sayang. Nanjak terus belum ya? Ini masih santai nih namanya, santai tama. Katanya Super Mam ini belum, katanya betul emang belum. Cuma kan Ajeng membahagiakan ibu aja untuk siap-siap jalan. Oh sudah hafal ya. Tuh ya, iyo bolu. Dia cuma bisa lari di 24 km per jam, 22 km per jam. 21 km per jam, 20 km per jam. Kalau sudah sampai 7 jalan gitu aja dah. Ya boleh. Ya kita bernapas lagi. Jalan menanjak gunakan gigi 1 Matic ini Pro. Oh ini tanjakan. Semangat dulu. Ini banyak yang ngeblong nih kayak ini, sini makanya disiban. Ayo bolu, pelan tapi pasti bolu. Ayo bolu. Ya, mantap bolu. Ya.
Akhirnya Supermam jadi jalan teman-teman. Tuh Supermam jadi jalan. Ya, ya panas. Akhirnya si Bolo nyerah dia teman-teman. Semangat sayang. Nyerah, dinginkan mesin dulu. Kita berada di jalur tikungan. Tikungan apa ini mas? Oh erek ini ya. Erek ini adalah jalur erek ini. Ini yang bahaya. Syukurnya ada masnya di sini yang jaga mengatur lalu lintas nih teman-teman. Dan si Bolo istirahat dulu. Om Bro mau sebat dulu nih. Nah, nih. Jalurnya sempit, dua arah, jadi sangat rawan. Nah ini teman-teman jalur erek ya, tuh turunan. Si Bolo nak kuat nanjak tadi. Nah, jadi nanti teman-teman yang berwisata ke Ijen yang melewati jalur ini, nanti kalau ketemu sama relawan yang mengatur lalu lintas di jalur ini, jangan lupa berbagi. Ya? Oh, yang ini udah sempit nih jalur ini. Sambil menunggu mesinnya si Bolo dingin teman-teman, kita ngeres dulu nih di jalur erek-ereknya Ijen, jalur tengkoraknya di jalur lintas dari Desa Taman Sari tadi menuju ke kawasan Paltuding atau pos pendakian gunung atau kawah Ijen teman-teman semuanya. Jadi mesinnya si Bolo panas, kita istirahat dulu, sebat dulu, habis itu kita lanjut lagi perjalanannya. Lanjut. Terus. Aman. Ya, hati. Aman kalau sini. Aman ya. Aman, kalau sini aman. Kalau alas Bondowoso saya angkat tangan. Misalnya Bondowoso itu yang turunan ke Bondowoso ya? Ya. Kalau malam ya? ya kalau malam. Misalnya di situ timenya sih agak rawan. Ya. Kalau di sini kan rame. Rame ya. Nah, paling sepinya itu jam 7 sampai jam 12. Jam 12 malam. Dari jam 12 sudah mulai ada yang Kalau jam 12 malam sampai sekarang itu rame. rame ya, Ya, siap. soalnya kan ada penambang sama apa? Guide itu. Oh ya, yang ya. Penambang itu. Pajero namanya tuh mas. Ajero. Panas Jobo Jero ya, sip ya. Ganjal. Ya. Oh. Tuh ada mobil yang gagal nanjak, wajar sih Bolo nggak kuat nanjak nih teman-teman tuh, gagal nanjak truk sayang, truk box bawa barang kayaknya. Tuh teman-teman, gagal nanjak sudah diganjel ya, dan si Bolo masih tuh sama Superman dia si Bolo. Oke teman-teman, jadi setelah tadi kita sempat ngeres mendinginkan CPT dan mesinnya si Bolo, kita lanjut lagi. Nah ini dia jalur erek-erek Sangkan Selamat, bukan Sangkan Mait lagi. Nah ini teman-teman, udah diinstal sayang dari belakang sayang. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya melewati jalur lintas erek-erek Sangkan, bukan Mayat ya, Sangkan Selamat namanya. Oke, inilah dia tanjakan terakhir ku persembahkan kepadamu si Bolo. Dilatih dulu dia teman-teman, si Bolo teman-teman. Iya, ini tanjakan terakhir nih. Kita let's go dulu ya. Mantap. Slow, bisa dong. Ayo Bolo. Aduh nggak bisa sayang. Olahraga lagi. Dan terjadi lagi si Bolonya nggak bisa nanjak di tanjakan terakhir. Mudah-mudahan ini udah turunan. Mana ada Supermam tuh di belakang teman-teman. Seharusnya si Supermam yang bawa motornya. Cuman kan karena medannya seperti ini. Kalau di Bali sih Om Bro pasti Supermam bawa gitu. Ini karena medannya di Ijen, jadi kita nggak kasih Supermam. Mana ada Supermam? Udah kelihatan kah? Udah kelihatan sayang. Oh ya, semangat sayang, semangat. Hidup tuh kameranya. Ya, semangat sayang. Semangat.
Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi setelah di tanjakan terakhir, Supermam harus terpaksa sekali berjalan. Mohon maaf sekali, karena ini masih tahap latihan buat si Bolo. Jadi nanti ke depannya mudah-mudahan terbiasa dia si Bolo diajak belusukan di jalur-jalur seperti ini. Ini lebar nih, lebih hemat. Inilah bisalah ya. Seperti inilah teman-teman jalur perjuangan kita untuk menuju ke Blitar via Bondowoso dan jalur Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Mudah-mudahan semesta mendukung saya, cuaca cerah. Nanti kita cari warung makan dulu untuk sarapan pagi. Oke, kita let's go dulu teman-teman semuanya. Gunung Meranti sudah mulai terlihat teman-teman, dan sebentar lagi kita akan tiba di Paltuding, pos pendakian untuk menuju ke Kawah Ijen teman-teman semuanya. Ada yang longsor nih teman-teman tanahnya. Ini tanjakan terakhir nih. Oh, nak terlalu. Udah trauma aja, ada Superman bilang ada tanjakan gitu. Aman sih kalau ini. Yang penting nggak lurus saja gitu. Ya. Oke teman-teman, tadi kita maunya ngeres di Paltuding, tapi rame sayangnya. Kita sekarang nyari warung aja yang ada di pinggir-pinggir jalan gini. Sambil jalan ada warung, ada jual Indomie, kita akan makan di sana teman-teman. Karena Indomie itu rasanya sama aja sayangnya. Itu-gitu aja. Dingin. Nah, di depan sini nih ada spot wisata teman-teman, Kalipait namanya. Nah, nih kalau kita ke kanan itu adalah spot wisata Kalipait. Karena Omro sama Supermam udah pernah ke sana, jadi kita nggak mampir lagi ya teman-teman semuanya. Kurang lebih jaraknya itu dari Paltuding, tempat kita mau makan tadi itu kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 km teman-teman bisa mampir ke spot wisata Kalipait. Nah, sekarang tugasnya Omro adalah mencari warung makan untuk kita sarapan teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi setelah tadi kita ke Paltuding Ijen lewat ke Kalipait, dan sekarang kita memasuki desa atau kecamatan Belawan. Kalau Omro nggak salah tadi sempat lihat ada perkebunan Belawan. Nah, jadi di daerah ini adalah jalur untuk teman-teman menuju ke Kawah Wurung. Lagi satu ada spot wisata di sini namanya Kawah Wurung teman-teman. Dan Omro sama Supermam juga sudah pernah ke sana di Kawah Wurung itu, yang memang panoramanya dan jalurnya juga estetik asik sekali teman-teman. Dan di sini cuacanya sudah mulai cerah. Tadi samar-samar Omro lihat ada gunung. Apakah itu Gunung Raung? Sepertinya terlihat dari kejauhan, mata memandang asik. Oke, kita lanjut dulu ya. Dan di jalur Belawan untuk menuju ke Bondowoso ini kurang lebih perjalanan sekitar 2,5 jaman teman-teman. Tapi kita akan ngeres dulu, akan sarapan dulu, dan akan ngopi dulu mungkin.
Sembari kita mendinginkan mesinnya si Bolo kembali sebelum kita lanjut perjalanannya menuju ke Bondowoso. Dari Bondowoso kita menuju ke Lumajang, dari Lumajang kita menuju ke Blitar via Dampit Malang. Tuh gunungnya sayang di depan. Widih, mantap. Nah, di sini ada signboard nih teman-teman. Kalau ke Kawah Hurung kita ke kiri, kalau lurus kita ke Katimor Homestay dan ke Bondowoso sepertinya. Hah? Dan saat ini kita sudah mulai melintasi jalur turunan teman-teman, menuju dari Kawah Hurung tadi ya, menuju ke Katimor Homestay, hotel lawas zaman Belanda teman-teman. Jadi kalau mau uji nyali bisa menginap di sana katanya Supermam. Dan nanti kita akan melewati kawah apa namanya, Kawah Purba Ijen. Ada spot lagi di depan sana nanti namanya Kawah Purba Ijen teman-teman. Oke, inilah dia update jalurnya teman-teman. Sepi kesempatan pagi hari ini di jam 8.53 waktu Indonesia bagian Bondowoso. Di berapa nih perjalanan kita nih? Mau hampir 200 km sih teman-teman perjalanan kita. Di 180-an kilometer perjalanan kita dari Denpasar sampai di Katimor Belawan. Udah lapar sih sayang. Santai ya, nikmati dulu ya, sepatu memang ada yang bagus spot. Kita santai. Oke teman-teman semuanya, nah di sini ada spot yang bernama Black Lava di Kawah Purba. Tuh bisa kelihatan ya, tuh ada gunung, nggak salah tuh gunung Ijen ya tadi sebelah sana, apa gunung Rantinya. Tuh ada gunung juga di sebelah sana. Dan di sebelah sana ada gunung juga teman-teman, dengan nama landmarknya Kaldera Ijen Purba Black Lava. Nih di belakang sini teman-teman ada jalur ya, kalau teman-teman mau off-road mungkin. Jadi kita tadi sudah bayar retribusi di depan, masih dicek sama Superman. Nanti Om Bro cantumin di video berapa retribusi masuknya. Dan itu gunung yang tadi terlihat teman-teman, dengan landmarknya Black Lava Ijen Geopark. Jadi seperti di Kintamani ya, mirip-mirip. Dan itu juga kelihatan gunung Ijen di belakang, seperti yang sudah Om Bro, yang sekarang Om Bro mau zoom ya gunungnya itu. Nah itu, jadi ada dua gunung di sana. Ada gunung di sebelah sini dan ada perbukitan di sebelah sana. Seperti itu teman-teman, sangat-sangat luar biasa, estetik asik. Kita mau ngeres dulu sebentar sebelum kita lanjut perjalanannya ke Bondowoso. Mungkin nanti Superman mau tanya-tanya kalau misalnya di sini ada warung, kita akan sarapan di sini teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi setelah kita ngeres tadi, aduh ada polisi tidur, nggak kelihatan. Jadi setelah kita ngeres tadi, sarapan pop mie aja sayangnya, pop mie dan camil-camil sedikit sambil sebat-sebat. Kita lanjut lagi perjalanannya teman-teman. Jadi saat ini kita sedang berada di Desa Belawan, di daerah Bondowoso. Di jam berapa nih? Di jam 9.58 waktu Indonesia bagian Bondowoso WIB.
Ini rumahnya warna-warni teman-teman, dan kemeriahan atau semarak 17 Agustusan sudah terlihat di komplek perkampungan yang ada di sini. Dan sekarang kita akan lanjut lagi untuk menuju ke Jember. Jadi tadi Om Bro sempat cek di maps itu untuk menuju ke Jember itu kurang lebih sekitar 2,5 jam melewati untuk menuju ke alun-alun kota Jembernya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Cuacanya sudah mulai cerah, panas. Mudah-mudahan nanti sampai di Blitar cuacanya tetap cerah dan mendapatkan panorama estetik asik di perjalanan kita teman-teman. Oke, kita let's go dulu. Nanti kalau ada footage menarik di depan kita akan rekamkan lagi untuk teman-teman semuanya. Puskesmas Ijen Bondowoso. Kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Polsek Sempol. Jadi mungkin nanti di 10 km ke depan ya teman-teman semuanya kita akan melewati perkebunan kopi dari Blawan, Sempol menuju ke Bondowoso. Kalau nggak salah desanya desa apa tadi ya, lupa ya. Om Bro tadi sempat lihat di maps cuma lupa teman-teman. Ya begitulah. Namanya sudah mau menginjak kepala 4 kadang-kadang agak sering lupa gitu. Oke, kita lanjut dulu nih. Di depan ada panorama estetik asik nih sayang. Kita siapkan footage untuk membuat Insta360 dulu. Nah, di sini sayang. Widih, panjang, kita yang aja yang megang. Set, kita buka kaca dulu. Ini panoramanya. Luar biasa. Kemarin juga kan kita di sini ya buat ya di dekat perbukitan di depan sana ya. Nah. Ya. Ntar dari belakang saya, jadi saya. Ya. Kayaknya ini Jalan Pantura tuh kayaknya ya mungkin ya. Oh. Ya. Di depan lagi sekali. Dari belakang lagi sekali matiin betul saya. Jadi seperti inilah ya vibes-nya kalau teman-teman nanti yang akan explore Jawa Timur, mungkin ke area Jember selama masih ada pengerjaan proyek di Gumitir, teman-teman bisa lewat Ijen. Dan seperti inilah vibes-nya teman-teman semuanya, estetik asik. Nah ini pos apa nih? Pos pemeriksaan barang. Oh ya, siap deh. Kita akan lanjut dulu perjalanannya tuh panoramanya. Wih, estetik asik teman-teman semuanya. Gunung, raung dan lain-lain terlihat semuanya. Sangat-sangat luar biasa. Ya, ini Kawah Wurung. Ih, luar biasa. Pokoknya kalau teman-teman datang di jalur ini, lewat di jalur ini, dan pas cuaca tuh cerah teman-teman tuh panoramanya estetik asik luar biasa. Nantilah kita nginep di Katimor Homestay. Pagi kita explore di sini. 5 kilo ke barat, 5 kilo ke timur itu sudah puas banget teman-teman. Jadi sangat-sangat luar biasa. Nantilah kita atur jadwal saya. Tapi biar rame-rame kalau nginep di Katimor karena dia rumah tua atau rumah Belanda itu. Jadi agak sedikit horor teman-teman. Jadi kita harus rame-rame. Jadi kalau misalnya berdua aja masuk Permam itu agak ngeri-ngeri sedap sih. Jadi mungkin nanti kalau pas mama papa ya, papa mama atau papa mama touring nanti kita coba jadwalkan nginep. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Nanti Om Bro rekamkan lagi footage perjalanan kita menuju ke kota. Nah, ini adalah salah satu jalur teman-teman untuk menuju ke Desa Blawan. Kalau teman-teman datang dari arah berlawanan, pas cuacanya cerah seperti ini itu sangat-sangat estetik asik. Jadi kemarin Om Bro di konten sebelumnya, waktu konten tipis-tipis ya, tipis-tipis Jawa Timur atau konten kebaluran itu, sebelum Om Bro ke Ijen, pulang dari Baluran, Om Bro lewat dari arah berlawanan di jalur ini. Jadi memang benar-benar
panoramanya estetik asik kalau cerah. Dan waktu itu Om Bro kesini tuh cuacanya mendung, saya sudah mendung dan sedikit gerimis, jadi nggak dapat view-nya, nggak dapat panoramanya. Dan sekarang terbayarkan setelah Om Bro melewati kembali jalur ini dari arah Ijen menuju ke Bondowoso. Kalau kemarin Om Bro dari Bondowoso menuju ke Ijen. Estetik asik pokoknya teman-teman semua ya. Jadi bagi teman-teman nantinya yang ingin belajar explore Jawa Timur tipis-tipis, bisa coba jalur di perjalanannya Om Bro yang ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek di konten YouTube-nya Om Bro di video yang ini. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya karena masih panjang perjalanan kita. Mungkin nanti kita maghrib ya saya tiba di Blitar mungkin ya, tapi mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan perjalanannya lancar. Dan kita tuh nggak terlalu banyak berhenti, jadi bisa lebih sore lah nyampe di kota Blitar. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya teman-teman. Luar biasa teman-teman. Jadi tadi mau berhenti gitu, mau melihat panorama. Ada Gunung Ranti kelihatan, ada Gunung Suket apa tadi dibilang tuh, ada Gunung Ijen juga kelihatan dari spot ini teman-teman. Di belakang ya. Jadi kita berhenti dulu sebentar sama Supermam ya, menikmati dulu ya sebentar ya, sambil mumpung cerah teman-teman. Nggak tahu ntar lagi 15 menit sudah mendung, ternyata tertutup seperti itu. Wih, luar biasa. Oke, kita lanjut dulu ya. Sudah dapat ngambil footage tadi. Nanti teman-teman bisa lihat di video atau di Instagramnya Om Bro, footage highlight perjalanan kita di hari pertama dari Denpasar menuju ke Blitar. Kita let's go dulu, kita lanjut dulu perjalanannya. Jadi itu ada yang namanya spot wisata Megasari Caldera, Megasari Caldera gitu namanya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat seperti apa sih Megasari Caldera, seperti yang ada di foto ini teman-teman. Jadi itu adalah spot tadi setelah kita melewati panorama estetik asik dari Desa Belawan, memasuki kembali kebun kopi. Jadi sebelum masuk ke kebun kopi itu ada panorama atau bukit Megasari Caldera Wall namanya, yang masih merupakan kawasan TWA atau Taman Wisata Alam Ijen Bondowoso teman-teman. Jadi setelah kita melewati Megasari, puncak Megasari itu, kita kembali melewati perbukitan kebun kopi. Untuk di jalan turunan sekarang kita akan mengetes remnya Sibolo di sini. Apakah remnya sudah proper atau belum? Nanti kita akan review total kok perjalanan kita, teman-teman tenang aja. Ini hanya konten untuk melihat situasi update, konten perjalanan, konten trialnya Om Bro, konten trial perjalanannya Om Bro bersama anaknya Om Bro yang baru Sibolo teman-teman semuanya. Nanti biar kita bisa evaluasi kan apa saja yang perlu kita upgrade dari Sibolo ini untuk menikmati konten atau membuat perjalanan, menemani perjalanan Om Bro dan Supermam untuk konten overland seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Jadi udaranya masih dingin di sini teman-teman di kebun kopi. Selepas kita keluar dari TWA Ijen Geopark dan akan menuju ke Bondowoso. Oke, kita let's go dulu di jalur estetik asik, masih jalur estetik asik teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat di video tuh, widih, mantap ya. Bagi teman-teman makanya yang mau belajar explore Jawa tipis-tipis bisa mampir ke jalur ini. Nanti teman-teman ingat bisa tonton di konten Om Bro yang ini. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini Om Bro sudah berada di Desa Sukorejo di Kecamatan Sumberringin di Kabupaten Bondowoso teman-teman semuanya. Jadi kita sudah keluar dari jalur Tutan Taman Wisata Ijen ya, TWA-nya Ijen, dan sekarang kita akan menuju ke Bondowoso kota teman-teman semuanya. Sebelum nanti kita akan menuju ke Jember kota. Oke, kita let's go dulu.
Wih, ini jalurnya estetik sekali teman-teman semuanya. Wah, estetik asik jalurnya saya. Kebun tebu, jalannya bagus. Ada panorama perbukitan di depan. Wih, mantap. Ada Gunung Argopuro apa gunung apa tuh di sebelah kiri ya Om Bro, teman-teman. Mantap sekali teman-teman jalurnya. Ini jalur-jalur yang seperti inilah yang selalu membuat kita rindu untuk selalu ingin kembali eksplor Jawa Timur. Seperti itu sih kalau menurut Om Bro tuh jalurnya teman-teman. Wah, estetik asik, luar biasa. Ih, mantap. Senang aja ngeliat vibesnya kayak gini nih, sayang. Ya, ih, mantap. Estetik asik banget. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini kita setelah tadi kita melewati Kloncing namanya, daerah Kloncing. Terus kita sekarang berada di jalur lintas Jalan Raya Situbondo Bondowoso Jember teman-teman. Jadi seperti inilah update-nya ya di jalur lintas. Kalau teman-teman dari area Situbondo menuju ke Bondowoso untuk menuju ke Jember, nah seperti inilah update-nya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu, nanti mungkin kita cari kuliner sampai jalan. Betulan ini udah siang teman-teman. Sudah baru jam 11 ya, kira-kira udah jam 1 loh, benar. Baru jam 11 siang ternyata. Jadi mungkin kita cari camilannya saya nanti ya. Enggak sih, belum sih, kan udah mampok mie tadi. Kita cari camilan nanti atau mungkin apa gitu khas Jember, nanti kita akan lanjut perjalanannya dulu. Mungkin kalau misalnya ada tempat bagus untuk ngeres, kita akan ngeres seperti itu. Mau sempat dulu nih, pantat sudah panas ya. Pokoknya jalurnya estetik asik teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Saat ini kita sedang berada di Kecamatan Wonosari. Karena tadi Om Bro lihat ada Polsek Wonosari, Kabupaten Bondowoso teman-teman semua. Jadi seperti inilah jalur lintasnya di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Dan untuk suhu udaranya sendiri itu sudah mulai agak panas. Karena tadi kita sempat kedinginan dan sekarang sudah mulai panas. Mungkin nanti memasuki Jember itu akan gosong teman-teman. Tapi nggak masalah, kalau Om Bro masuk Permam itu lebih seneng kalau cuacanya itu panas daripada hujan. Karena biar gak ribet ya sayangnya pakai jas hujan. Jadi mendingan lah panas gitu katanya Supermam. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Oke teman-teman, jadi setelah kita modal tadi BAB, kita lanjutkan perjalanan. Toiletnya bagus nih di SPBU nih teman-teman, di kota Bondowoso ini. Kita mau isi bensin dulu ya. Jadi ini isi bensin yang ketiga. Tadi pagi kita udah isi di Banyuwangi. Sekarang sudah 3 strip, kita mau isi lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah tadi kita sudah modal, sudah beli bensin lagi, bensin yang kedua tadi kita di 32.000 teman-teman. Dan perjalanan kita sudah menempuh jarak sekitar 236 km. 236 km dari Denpasar sampai di Bondowoso teman-teman, melewati jalur lintas Ijen. Oh kan belok kiri sayang di sini ya. Oke ya, kita lanjut dulu perjalanannya untuk menuju ke Jember. Jalan Imam Bonjol Bondowoso. Kurangin. Nah, ini adalah terminal Bondowoso ya, di sebelah kiri video teman-teman. Terminal Bondowoso. Dan di depan panorama Gunung Argopuro-nya sudah mulai tertutup. Situbondo Jember lurus berarti ya. Jember lurus, kita ambil jalur ke sini teman-teman.
Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini Om Bro sudah memasuki Kabupaten Jember selepas kita tadi melewati jalur lintas Kabupaten Kota Bondowoso dan Kabupaten Bondowoso. Dan sekarang kita akan menuju untuk ke Kota Jembernya dulu sebelum nanti kita akan OTW ke Lumajang. Oke ya, kita lanjut dulu perjalanannya teman-teman semuanya. Nah, di depan ini adalah Terminal Arjasa. Terminalnya Jember ini sepertinya teman-teman. Di depan ini. Jika teman-teman naik bis ke Jember, nah ini dia terminalnya di sebelah kanan. Dari Kecamatan Jelbuk, karena tadi Om Bro lewat Polsek Jelbuk, Jember teman-teman. Jadi beginilah situasi update-nya di kesempatan siang hari ini. Di jam 12 lebih 18 nih kita baru sampai Jember karena kita perjalanannya santai bersama si Bolo. Kecepatan rata-rata itu di 60, 70, di 50, 60 km per jam. Kalau dengan si GoGo biasanya itu di 60 sampai 80 km per jam. Jadi kita agak slow aja. Karena mungkin nanti kita akan lebih banyak berhentinya teman-teman. Karena untuk teman-teman ketahui kalau kita naik GoGo itu kan sadelnya kan kursinya kan ini ya apa namanya lebar. Nah kalau si Bolo ini kursinya kan sadelnya itu kan kecil ya teman-teman. Jadi bujur aing cepat panas teman-teman kayak gitu. Jadi cepat panas lah pantat. Jadi kita mungkin lebih banyak sering berhenti sepat. Habis itu lanjut lagi perjalanan seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita evaluasi nanti perjalanan kita di hari pertama. Sebelum nanti kita lanjut di hari kedua dari Blitar. Mudah-mudahan kita sampai di Blitar sebelum maghrib teman-teman. Karena ini udah jam 12, belum kita lewat Pronojiwo, nanti belum lewat Malang, belum lewat Bendungan Karangkates atau Dam Lahor untuk menuju ke kota Blitarnya seperti itu ya. Mudah-mudahan sih maghrib lah paling lambat kita sudah sampai di Blitar. Oke, kita let's go dulu, kita lanjut dulu perjalanannya. Nanti Om rekamkan lagi footage perjalanan kita yang cukup panjang dan mengasihkan ini teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini Om Bro sudah tiba di alun-alun kota Jember nih teman-teman. Inilah dia alun-alunnya kota Jember. Wih, ada apa nih ya? Ada spot foto di sebelah kanan, tapi sayangnya teman-teman nggak bisa lihat ya. Lurus seperti saya. Lurus, oke. Oke, siap. Dan saat ini kita sudah berada di Jalan Gajah Madanya Jember teman-teman semuanya. Jadi nanti di sebelah kanan ini ada bangunan tinggi yaitu Mall Lipo, apa ya, Lipo Mallnya Jember kalau nggak salah Om Bro, di Jalan Gajah Mada, Lipo Plaza Jember. Nah, ini sebelah kanan. Oke, kita lanjut, masih cukup jauh perjalanan kita untuk menuju ke Blitar. Mudah-mudahan bisa ditempuh. Karena kita nanti akan ngegas lagi mungkin di area Piket 0 sayangnya. Piket 0 untuk makan bakso di sana. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semua. Panasnya Jember, panas-panas. Jadi saat ini kita sedang melewati alun-alun Tanggul ya teman-teman semuanya. Di sini ada Masjid Agungnya juga di daerah Kecamatan Tanggul ini. Dan nanti di 3,2 kilo kita akan mengambil lajur kiri setelah kita melewati perbatasan antara Jember dan Lumajang. Sungai Tanggul. Ke sana ada sayang. Ini Jatiroto nih. Sini kita ya. Sungai Jatiroto ya. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini Om Bro sudah berada di jalur lintas Desa Wringin Agung di Kecamatan Jombang, Kabupaten Lumajang. Jadi ini adalah jalur shortcut dari Jember tadi. Kalau tadi kita ke kanan, itu kita tembus ke Jatiroto untuk menuju ke kota Lumajang. Dan saat ini
kita menuju ke arah Besuk Kobokan atau Piket 0 sebelum nanti kita akan tiba di Pronojiwo, teman-teman. Jadi kita akan melewati jalur yang syahdu ini di suasana pedesaan yang di pinggirnya ada sungai. Itu kurang lebih sekitar 16 km nanti sebelum kita tiba di Pasirian atau di daerah Jarit ya Bu ya, Jarit Bu ya. Oke, siap. Oke ya, jadi kita lanjut dulu perjalanannya untuk menghemat memori dan biar videonya tidak terlalu panjang di hari pertama ini. Kita lanjut saja dulu perjalanannya. Nanti di depan kita akan rekamkan lagi kalau ada spot estetik asik untuk teman-teman semua. Oke, let's go. Jadi beginilah ya teman-teman, jalurnya lurus terus, syukurnya jalannya sudah cukup bagus ya. 90% aspal, lurus. Bagi teman-teman hampir sama saja kalau teman-teman lewat JLS mungkin. Cuman kok di sini jalurnya sempit, tapi ada suasana perkampungan, ada sungai. Kalau di JLS itu ada pantai, tetapi jalurnya lebar dan sama-sama membutuhkan konsentrasi yang tinggi untuk teman-teman yang melewati atau melintasi jalur-jalur yang ada di Lumajang untuk menuju ke Pronojiwo. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini Om Bro sedang berada di jalur lintas Kecamatan Yosowinangun, di Desa Yosowinangun Lor teman-teman. Ngalor ngidul, ngulon wetan. Lor itu artinya utara, ngidul itu selatan. Nah seperti itu ya. Jadi kita mau menuju ke Pasirian dulu, Kecamatan Pasirian. Nanti kita akan menuju ke Pronojiwo. Dan sekarang sudah jam 2:40. Tadi Om Bro ngeres 15 menit lagi teman-teman. Sebat dulu karena pantat sudah panas. Jadi karena ini menggunakan Sibolo, jadi spesifikasi sadelnya atau tempat duduknya ini masih standar bawaan pabrik, belum diapa-apain. Jadi nanti ini akan menjadi bahan evaluasi kita untuk mengganti sadelnya atau bahan sponnya itu ke bahan latex biar lebih nyaman kalau kita pakai touring overland seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Mudah-mudahan bisa tembus malam ini sampai di Blitar. Let's go. Jadi saat ini kita sudah berada di jalur lintas nasional Kecamatan Pasirian, Lumajang. Dan kita akan cari jalur potong. Om Bro lupa ya kalau nggak salah di dekat-dekat sini ada lampu traffic light ya, boleh Seng. Nanti itu ada jalur potong untuk menuju ke Besuk Kobokan dan Piket 0 untuk menuju ke Pronojiwo. Kita sudah berada di simpang 4 Candipuro teman-teman untuk menuju ke Ladak Perak. Tuh teman-teman, sayang sekali ya mendung, jadi Gunung Semerunya nggak bisa kelihatan di depan. Jadi kalau kemarin waktu Om Bro kesini bersama Supermam waktu bulan Juni kalau nggak salah, tahun ini itu masih bisa kita menikmati panorama Gunung Semeru. Puncak Gunung Semerunya terlihat dari jalur ini. Tapi sekarang ini sayang sekali ya karena mendung dan cuacanya berawan, kita nggak bisa melihat. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menikmati tetap perjalanannya, cuacanya bersahabat, tidak hujan, dan semoga nanti tidak longsor di depan. Pungli. Dan di jalur lintas nasional ini, di Kecamatan Candipuro nih teman-teman, mungkin sekitar beberapa saat lagi kita sudah akan tiba di Piket 0. Tapi kita mau beli bensin dulu teman-teman. Bensin udah lagi 2 bar, mudah-mudahan ada ya. Ada sih, iya. Kita beli pertama lagi, nanti kita cek. Udah. Kita sudah isi lagi ya, Sibolo Pertamax tadi di berapa sayang? 30.000 ya? 30.000. Kenapa sering sekali Om Bro ngisi BBM-nya? Ya karena Sibolo itu tangkinya kecil teman-teman. Jadi kita sudah menghabiskan di sekitar hampir 400 km perjalanannya Om Bro, Supermam dan Sibolo. Di hampir 400 km ya, itu sudah menghabiskan sekitar 120.000 ya, 120.000. Jadi kemarin udah isi full dari rumah. Tadi di Banyuwangi beli lagi, terus di mana lagi tadi di Bondowoso beli lagi, di Lumajang beli lagi. Jadi nanti teman-teman bisa cek ya di
deskripsi atau mungkin di video nanti rinciannya, dan nanti Om Bro secara general akan buatkan video untuk teman-teman semuanya berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk motoran dari Denpasar Bali ke Jogja, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Bisa langsung motor foto di mana Pak? Sini. Ya. Motor kan bisa turun Pak ya? Bisa. Ini berapa? 10.000 parkirnya. Motor. Untuk orangnya? Untuk orangnya di sana. Oh, di sana ya. Itu loketnya di depan itu Pak. Oh iya iya, siap. Minta 10. Jadi cuma panorama kan? Ya. Cuma panorama minta. Nah, jadi teman-teman yang jadi kan tak perlu ini, kita tak perlu turun kayak waktu ini itu loh, langsung ini aja Mbak. Jadi tak perlu ini itu loh, saya katakan namanya nggak perlu jalan itu loh, ada jalan sendiri ya. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini Om Bro sedang berada di panorama air terjun Tumpak Sewu yang dari jalan raya langsung kita bisa parkir motor ya. Tadi si Bolo parkir di sebelah sana teman-teman tuh. Belakang kita lagi fotoan, sekalian kita ngeres. Tuh panoramanya di bawah. Estetik asik. Widih mantap ya. Kita lanjut sebat dulu sebelum nanti kita lanjut perjalanannya ke Blitar. Mantap. Nih dia nih si Bolo parkir di sini, melewati kakaknya ya. Kakaknya belum pernah diajak ke sini nih, si Bolo udah duluan fotoan di sini teman-teman tuh. Langsung with the view. Estetik asik. Ini mantap. Ada yang dari Yanto Janur. Ayo Bolo, nanya Bolo, jangan bikin malu Bolo. Oke teman-teman semuanya, jadi kita lanjut saja dulu perjalanannya untuk menuju ke Blitar. Jadi mohon maaf nih Om Bro voice over karena Om Bro nggak sadar kalau baterai mic yang Om Bro pergunakan itu sudah habis. Jadi Om Bro cuap-cuap yang di perjalanan ini, tapi suaranya tidak masuk di video teman-teman. Mohon maaf ya. Jadi kita voice over aja. Jadi di kesempatan perlanjutan kita dari air terjun Tumpak Sewu, panorama Tumpak Sewu. Awalnya kita sudah ragu mau lanjut untuk menuju ke Blitar karena sudah senja teman-teman, sudah mau malam. Tapi kata Supermam nggak apa-apa, masih lagi 100 km kita gas aja. Semalam-malamnya kita menginap di Blitar karena Supermam mau ketemuan sama Mbak Nindi, istrinya Mas Rang. Jadi kita lanjut perjalanannya untuk menuju ke Blitar. Dan beginilah update jalurnya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman yang penasaran sama jalur dari Pronojiwo menuju ke daerah Dampit di Malang, teman-teman bisa nonton di kontennya Om Bro
yang sebelumnya, yaitu konten perjalanannya umroh dari Pronojiwo menuju ke Bromo, Desa Ngadas teman-teman. Nanti teman-teman bisa nonton di konten yang ini ya. Oke, jadi kita lanjutkan dulu perjalanannya karena memori action cam juga sudah mulai menipis teman-teman. Jadi kita lanjut dulu perjalanannya untuk menuju ke area Dampit atau ke Panjen. Nanti kita akan ngeres lagi di sana. Setelah ngeres kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju ke Blitar, yang mana kurang lebih jaraknya sekitar hampir 100 km. Jadi waktu tempuh masih sekitar 2,5 jam lagi untuk menuju ke Blitar dari Pronojiwo. Jadi bagi teman-teman semuanya, beginilah update atau vibes suasana perjalanannya umroh Supermam dan Sibolo di kesempatan sore hari ini teman-teman. Sangat-sangat estetik asik ditemani sunset yang sangat luar biasa di jalur lintas dari Pronojiwo menuju ke Kabupaten Malang, tepatnya di Kepanjen, dan kita lanjut menuju ke Blitar. Jadi di depan kita akan ngeres ya di salah satu mungkin Alfamart atau Indomaret. Kita mau ngemil-ngemil dulu, mengisi pondasi dulu untuk melanjutkan perjalanan malam dari Malang menuju ke Blitar. Jadi seperti inilah vibesnya teman-teman, sangat-sangat estetik asik di kesempatan sore hari ini. Dan akhirnya kita putuskan untuk lanjut untuk night ride teman-teman semuanya. Jadi umroh Supermam dan Sibolo akan melanjutkan perjalanan. Setelah tadi kita diskusi ringan di Indomaret, setelah kita mengisi pondasi, kita lanjutkan perjalanan dari Dampit di daerah Kabupaten Malang menuju ke Blitar teman-teman. Jadi mohon maaf sekali lagi umroh voice over di konten kita kali ini, di perjalanan malam ini, karena baterai mic-nya umroh itu sudah habis. Dan tadi kita nggak sempat ngecas ya. Kalau misalnya ngecas itu akan wasting time atau membuang waktu yang cukup panjang, sehingga nanti kita kemalaman sampai di Blitar. Jadi seperti inilah experience kita melewati jalur Kabupaten Malang Selatan menuju ke Blitar melalui Waduk Karangkates nanti, dan kita tiba di kota Blitar di jam 8 malam teman-teman semuanya. Jadi beginilah vibesnya di night ride kita di malam hari ini, yang mana ini sudah menempuh jarak hampir 500 km perjalanan kita dari Denpasar, Bali untuk menuju ke Blitar. Jadi hampir sama seperti perjalanannya umroh dulu bersama si Gogobro dari Denpasar ke Madiun. Itu sampainya di Madiun juga malam teman-teman, jam setengah 9 malam waktu Madiun. Jadi cukup panjang perjalanan kita di hari pertama ini, kurang lebih sekitar 500 plus km perjalanan kita dari Denpasar menuju ke Blitar. Jadi seperti inilah ya jalur lintas dari Malang menuju ke Blitar. Untuk teman-teman ketahui update-nya di malam hari ini, sebenarnya yang mana kita maunya bermalam di Malang, di daerah Kepanjen mungkin, tapi sayangnya Supermam sudah ada janji sama Mbak Nindi, kita lanjut saja perjalanannya. Kalau umroh sih nggak masalah, mau ride malam atau apa, tapi yang umroh khawatirkan karena kita mengajak Supermam, nah itu agak rawan teman-teman. Jadi takutnya Supermam mengantuk atau kecapean di jalan, itu malah bahaya. Oke, tapi karena Supermam bertekad ingin bertemu dengan Mbak Nindi, pokoknya harus sampai Blitar malam ini, jadi kita gaskan saja bersama si Bolo. Dan untuk kendala di Bolo itu tidak ada untuk di jalur lurus ini, karena beberapa part atau suspensi, terutama di lampu-lampu itu sudah umroh ganti menggunakan bilet. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di video ya. Jadi untuk kualitas penerangan malam perjalanan kita ini sangat-sangat dibantu dengan lampunya si Bolo yang sudah umroh upgrade menggunakan bilet dari AS Experience 2 dan lampu D2 laser dari AS juga. Seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang nantinya akan melakukan perjalanan malam atau touring overland menggunakan sepeda motor Beat,
harap diperhatikan lampunya harus di-upgrade ya. Kalau nggak gitu nanti penerangannya bisa kurang, itu sangat membahayakan untuk teman-teman yang berkendara atau motoran malam. Seperti itu. Nah ini dia Bendungan Dam Lahor yang berada di daerah perbatasan antara Malang dengan Kabupaten Blitar teman-teman. Jadi seperti inilah suasana malamnya. Syukurnya di jalur ini juga cukup rame ya. Jadi Om Bro sebelum lanjut tadi sempat tanya-tanya dengan tukang parkir yang ada di Indomaret, kalau lewat jalur Dam Lahor itu gimana mas? Rame nggak? Oh rame pak, silahkan nggak apa-apa. Jadi kita memberanikan diri untuk lanjut perjalanannya. Oke, kita akan menuju ke Blitar, ke kota Blitar, dan nanti sesampainya di Blitar kita akan mencari homestay dulu. Setelah kita mencari homestay, kita akan mencari kuliner malam sebelum nanti kita mandi, bersih-bersih dan langsung istirahat seperti itu teman-teman. Oke. Jadi inilah dia ya experience perjalanan kita di kesempatan hari pertama kita menikmati jalur lintas Denpasar, Ijen, Bondowoso, Jember, Lumajang, Pronojiwo, Malang sampai ke Blitar teman-teman semuanya.